Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wal akibatil muttaqin wala udwana illa ala zalimin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qaimatahu la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini saya sekarang sudah berada di Masjid Agung Sekuro Karawang. Kemarin saya di Ujung Kulon. Ini saya tadi ada yang bertanya kepada saya, "Bang, Abang berjalan dari sudah berapa tahun?" Ya hitung aja dari 2007 gitu kan. Abang apa aja? Alhamdulillah banyak pengalaman saya, pengalaman saya gitu. Alhamdulillah. Bertemu siapa aja bang? Bertemu alhamdulillah Habib Rizik, Habib Lutfi gitu kan. Dan yang lainnya juga alhamdulillah bertemu. Nah dia bertanya kepada saya, "Bang, saya mau tanya boleh nggak?" gitu kan. "Boleh, silakan tanya apa aja, saya boleh." Ini bang, menurut abang ini enakan di Habib Lutfi apa Habib Rizik gitu ya, pilih mana gitu dengan namanya dakwahnya gitu ya. Kalau buat saya sih sama-sama aja, tapi lebih nyaman saya itu Abah Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya. Dia berikut guru saya, orang tua saya juga, saya menganggap itu guru dan orang tua karena saya ini ya yatim piatu, makanya menganggap Abah itu guru berikut orang tua saya juga. Oh kenapa saya milih Abah Lutfi gitu, nggak milih kayak Habib Bahar gimana? Sama gitu kan, sama juga tujuan sama kan, bilang juga Habib Bahar sama saya mengadi kontennya itu ibaratnya satu tujuan gitu kan, cuma beda penyampaian gitu. Kenapa sebabnya? Nah beliau ini Abah Lutfi punya ngaji rasa, beliau itu mengamalkan bismillah, subhanallah. Dia di perjalanan sampai di pesantren perjalanan dia sudah rasa dan merasakan apa yang dirasakan sama orang itu. Dia sudah merasakan dunia kehidupan alam. Makanya ngaji ini ada dua, ada ngaji lapan, ada ngaji yang tidak ada lapan, tersurat dan tersirat. Yang tersurat dan tidak tersirat juga. Kenapa saya memilih beliau Abah Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya? Beliau itu pernah merasakan seperti ini, perjalanan musafir, torekotnya, musafirnya gitu. Makanya dia sebelum bertindak dia sudah merasakan apa yang dirasakan. Tidak main rasakan itu haram, tapi dia ditafsirkan lagi gitu. Ayat Al-Quran, ya hadis juga dibongkar lagi. Kemudian dia dibaca, dilogat, nah kalau diperdalam sampai dirasakan sama dia tuh rasanya ayat itu, hadis itu yang dirasakan sama beliau gitu. Kenapa saya memilih Abah Lutfi bin Ali bin Hashim Yahya? Beliau itu lembut sesuai dengan Habib kekasih, Lutfi lembut, Yahya kehidupan, melembutkan kehidupan semua di alam dunia ini, maupun dia di agama Islam, dia agama yang namanya orang Kristen gitu kan. Beliau itu menghidupkan, bukan menghancurkan, menghidupkan gitu. Makanya ada kafir yang wajib diperangi, ada yang wajib dilindungi gitu. Hati-hati, alam dunia ini udah goncang, kita itu kudu akur sama akur. Kita harus menghargai, kita itu menghargai iblis, tapi jangan dekati iblis. Tapi kita kudu menghargai iblis ini, tapi jangan mendekati. Beliau ini Abah Lutfi ini pernah cerita ke saya perjalanannya begini hebat ini, dia rasakan di perjalanan itu gitu. Ya makanya ya Habib Rizik, kayak Habib Bahar belum merasakan seperti perjalanan musafir seperti ini, ngaji tersirat gitu. Makanya istilahnya timbullah gini goncang. Makanya benar hadis Quran itu benar gitu. Tapi dicicip rasa dirasakan, merasakan enggak gitu. Contoh gitu. Karena saya itu pejalan itu ya Masya Allah banyak pengalamannya. Saya ke tempat jablay, saya ke tempat jablay ya, saya ngobrol sama beliau, apa istilahnya beliau yang namanya si Jablay ini istilahnya mau begini, sebenarnya secara hakikatnya dia nggak mau, karena dia ingin menghidupkan anak-anaknya, anak-anak cucunya gitu kan, anak-anak cucunya. Kita
jangan ponis. Memang benar itu jalan haram, tapi kita bisa nggak mencukupkan dia, gitu. Memang hadis Quran itu benar, gitu. Di dunia ya istilahnya kita kalau mengaji rasa, kita merasakan ayat ini, dirasakan dicicipi, gitu kan. Kayak tadi saya ngebongkar masalah bab Bismillah. Bismillah itu udah baluti adanya. Semuanya ayat Asmaul Husna itu ada 100 ya kan. Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus sampai seterusnya. Nah, kita ngaji masalah lillah nih. Allah itu lillah ikhlas kita. Lillah itu dimaknanya jalalah. Dimana itu Allah, lillah gitu kan. Lillah itu ikhlas. Kalimat itu. Allah menciptakan alam dunia ini ikhlas. Menciptakan wujud manusia yang nurut, yang enggak nurut, Allah ikhlas. Ikhlas ya ridho enggak? Pak, ridho kan? Ridho. Kenapa pasti kita bingung? Ridho itu lillah kajian kap semuanya ada 100. Dijadikan dikumpulkan jadi 99. Nah, keduanya Rahman dan Rahim. Nah, Bismillahirrahmanirrahim kelawannya pucunang ini Gusti Allah kang murah ing dalam dunia tur kang mulas asih ing dalam akhirat belakang. Jadi bismillah ini kita bismillah eling ke Allah. Setiap kita bertindak yang namanya berbuat yang tidak baik atau perbuatan yang merusak istilahnya merusak agama, merusak kepribadian orang lain, kita itu ingin ke Allah. Oh, ini kita rasakan itu. Ketika kita bismillah berzikir ke Allah, eling ke Allah. Ingat, selalu ingat ke Allah, sadar. Keduanya Rahman. Rahman itu sifat awal tinlapat Allahi. Ada sifatnya kudaan karena masuk alina sama-sama masuk alun ajar sifatnya perujian. Nah, jadi ini tawadu, mana perujian ini tawadu. Jadi kita mengikuti sifat Rahman Rahim ini yang Allah punya, kita ikuti. Makanya di manusia itu ada sifat kepangeranan. Ketika kita mengamalkan Bismillahirrahmanirrahim, dari situ ditanamlah sifat kepangeranan. Bukan berarti kita ini pangeran, bukan kita ini di dalam hati kita itu ada Allahnya, ada sifat Allahnya. Insya Allah kita ada sifat menangkan sifat Allah Rahman Rahim. Disitulah kita timbul ketentraman hidup secara rohani maupun jasmani. Akur kita semuanya. Ya, makanya Abah Lutfi sama Habib Rijik, Habib Bahar beda. Kok Habib Bahar keras karena dia condong ke ayat Quran dan hadis. Memang condong ke ayat, tapi dia ngaji rasa merasakan perasaan. Nah, itu ngaji jalan nih, ngaji rasa gitu. Rohmannya, keduanya Rohim, Maha Pengasih, sifat awal yang kedua Rohim. Di kita ditanam tuh Rahman dan Rohim kita ditanam di diri kita. Insya Allah damai. Kalau ngaji rasa ini. Nah, sekarang saya ini lagi di tempat di Makam Sekuro Pulau Bata Kerawang. Alhamdulillah saya kemarin saya nguji tauhid saya, keyakinan saya. Bukan tauhid yang wujud kita apa, tapi tauhid yang sebenarnya tauhid. Menguji keyakinan saya di ujung kulon, tapak di ujung kulon itu sendiri, tidak ada orang sama sekali. Nyawa taruhannya. Disitulah ada ombak air pasang. Saya terbawa ombak sampai ke dasar itu lumpur yang namanya istilahnya sungai yang terdalam itu, sedot terdalam. Kata Allah, kun fayakun, hidup. Alhamdulillah saya masih hidup. Itu sih keyakinan. Jadi pahitnya alam dunia, manisnya, pahitnya sudah saya telan. Makanya kok beda istilahnya pendapat. Makanya bilang Habib Bahar, ya istilahnya 1 tambah 9 sama dengan 10, 7 tambah 3 sama dengan 10, 8 tambah 2 sama 10. Ya sama, tujuannya sama berarti. Tapi ya lebih mendalam ngajinya. Ngaji kalam bacanya, torekotnya sama ngaji rasanya. Itu ngaji. Enggak mengklaim itu orang boleh kita haram tutup ini KP atau hari maksiat, benar kita bisa mencukupi enggak, mereka kan gitu mencukupi dah dia supaya dia tobat kebutuhan dia itu. Makanya ngaji kan enggak semuanya itu orang yang jablay yang namanya enggak benar atau namanya pemerintah itu enggak benar, enggak bisa seperti itu. Kita akuri, saling menghargai pemerintah, menghargai para alim ulama menghargai pemerintah, perjuangan pemerintah. Kita ini saling bareng satu buku. Ini saya itu nggak bisa hadis, nggak bisa ngedalil apa ya istilahnya. Saya cuma berjalan makanya baca Bismillah, saya belajar Bismillah ini, mengamalkan Bismillah, berzikir kepada Allah, belajar ikhlas, belajar menanam di hati saya ini sifat Rahman dan Rahimnya, saling ulas, saling asih berjalan hidup ini. Maka dari itu saya mohon kepada ya namanya para alim ulama, kita saling menghargai sesama gitu.
Makanya kita rasakan dulu ini ayat hadis Quran, cicipi dulu, kita tafsirkan, kita bongkar sampai kita rasakan. Itu pahit hidup dunia, apalagi kita yang namanya keadaan seperti dakwah dalam keadaan tidak punya apa-apa, tidak punya ilmu, tidak punya harta, gitu kan. Tidak punya rombongan, istilahnya anggota, cukup sendiri lillahi ta'ala. Dakwah itu tidak perlu dipanggung, diagung-agung. Kita mengislamkan satu orang kafir masuk Islam jadi benar, orang jahat jadi baik, sama itu juga dakwah. Makanya saya ini berjalan terus, ya namanya berjalan ini saya niatnya mengkaji diri saya, menanamkan rahmat. Makanya saya belum bisa yang lain, ngupas bismillah aja. Makanya saya di dalam sholat ini, dalam sholat ya semua ayat Al-Quran 30 juz. Banyak banget apa? 30 juz. Yang dipetik itu yang satu ayat itu Al-Fatihah. Mengamalkan Al-Fatihah di dalam sholat wajib Al-Fatihah. Itu kita harus semua kebongkar semua itu. Ngaji diri di situ saya. Belajar, saya istilahnya mendengar sampai terbaca di nahunya juga. Saya dicelokkan sama Abang Uci gitu ya kan. Makanya kalau kita ngupas Al-Quran itu banyak versinya, ini ada lagi, ini ada lagi gitu ya kan. Saya mendengarkan ketika Abah wafat tuh satu ayat tuh tercengang sampai di kuping saya, di hati saya. Kata beliau Abah Uci, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as-shodiqin. Sekali lagi ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as-shodiqin. Surat Al-Taubah. Maka saya tercengang gitu, walaupun saya tidak bisa mengartikannya, tapi ada rasa gitu. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ittaqullah, ya kan, nurutlah kau kepada Allah, ma'as-shodiqin, bersamalah kalian dengan beserta orang-orang yang benar. Jangan kita merasa benar, yang benar, bukan yang pintar, yang benar, kan? Seperti saya lagi, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as-shodiqin. Tolong para alim ulama, yang para habaib, saya kan namanya orang awam, tolong kupas ayat itu, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as-shodiqin. Itu pesan orang tua saya, beliau Abah Uci bin Kiai Haji Abuya Damyati bin Kiai Haji Abuya Romli. Saya tidak banyak kajian itu terasa. Beliau saya langsung berangkat ke Jawa, pulang dari Jawa beliau pupus, tidak sempat saya memeluknya. Sekali lagi saya mohon, kita saling menghargai pemerintah menghargai alim ulama. Kita sama, kita mengaji, dikaji, diaji, bermati ya dihajiin. Itulah pesan dari saya. Saya mudah-mudahan ya, saya Habib Lutfi dikasih kesehatan, Abah Lutfi, dia namanya panjang umur. Saya takut beliau tidak ada lagi. Apa penggantinya lagi kalau beliau tidak ada? Gitu kan. Beliau yang lembut, baik, hati. Semoga Abah Lutfi ini panjang umur. Ya Allah. Begitupun sama Habib Rizik juga perjuangannya. Kita hargai perjuangan Habib Rizik. Yang kita mencela itu Habib Rizik. Itu beliau juga sama. Itu kan beda perjalanannya. Nah, Abah Lutfi ini mempunyai ngaji rasa dan perasaan. Nah, Abah Lutfi fikih itu kan menerapkan hadis. Ya kan perjalanan begini. Saya tahunya ini perjalanan Abah Lutfi pernah begini, menutupkan kehabibannya, dia berjalan begini, pahitnya, ciduhannya, apanya. Makanya dia sudah ngaji rasa begini. Sekali lagi saya mohon maaf yang seluas-luasnya. Akhiri kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.